Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ada. Ibu. Apri, kenapa ya? Sakit. Sakit. Yang lain? Hadir, Bu. Yang semuanya hadir. Semuanya hadir. Oke, nanti kalau temannya sakit, kalau ada kesempatan waktu dikunjungi ya. Iya, Bu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu gerakan yang dilakukan. Suatu gerakan yang dilakukan. Yang lain ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya suatu gerakan seperti mendorong, Bu. Seperti mendorong. Ada yang lain? Gaya merupakan suatu reaksi yang diberikan kepada suatu benda atau yang lainnya. Tepat sekali. Ketiga jawaban kalian sangat tepat. Gaya yang dimaksud itu merupakan gerakan yang memiliki nilai. Ada yang coba lihat tiga gambar tersebut, gambar A, B, dan C. Ada yang tahu? Baik, untuk anak-anak, coba perhatikan ketiga gambar tersebut, gambar A, B, dan C. Ada yang tahu persamaan dari ketiga gambar tersebut? Sama-sama menggunakan mendorong. Sama-sama melakukan gerakan mendorong. Tarik menarik. Ada lagi? Memberikan gaya. Baik, tepat sekali Sigina. Ketiga gambar tersebut adalah aktivitas manusia yang memberikan suatu gaya terhadap suatu benda. Perhatikan pada gambar A. Gambar A itu memperjelas bahwa ada dua orang manusia yang tarik menarik, satunya ke sebelah kanan dan satunya ke sebelah kiri. Gambar B itu terlihat satu manusia yang mendorong suatu benda berlawanan dengan arah gravitasi. Dan yang satu lagi itu mendorong sebuah meja. Contohnya seperti ini. Ketika suatu benda ini spidol, ibu letak di sini, diam tidak? Iya. Ketika ibu mendorongnya, maka ini bergerak, berpindah dari tempat A ke tempat B. Ketika ibu melakukan dorongan, itulah yang dimaksud dengan gaya. Dorongan yang diberikan itu adalah gaya. Definisi gaya adalah gaya merupakan interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda berdasar mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya juga merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan juga arah. Perhatikan gambar yang ada di bawah dulu. Gaya F1 itu yang dimaksud dengan gaya. F itu namanya gaya. F1 itu sebesar 10 Newton. Dan F2 itu dipertanyakan kan? F1 itu memberikan dorongan ke arah sebelah kirinya ibu. Nah, dorongan yang diberikan itu memiliki nilai. Nilainya itu 10 Newton. Jadi, setiap gaya yang diberikan oleh apapun itu terhadap suatu benda itu memiliki nilai. Besarnya nilai dan juga vektor karena memiliki arah. Selanjutnya, ada beberapa macam gaya. Yang pertama itu adalah gaya berat. Bisa bantu ibu untuk membaca gaya berat? Silakan. Gaya berat adalah gaya yang dikerjakan oleh percepatan gravitasi pada sebuah benda bermassa. Arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah menuju pusat gravitasi. Gaya berat adalah gaya yang dikerjakan oleh percepatan gravitasi pada sebuah benda bermassa. Arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah menuju pusat bumi. Tahu ada di mana pusat bumi? Di bumi. Bumi kita kan bulat, pusatnya itu ada di tengah. Jadi ketika kita melempar apapun ke atas, maka akan selalu jatuh ke bawah. Itu dimaksud dengan gaya gravitasi juga. Dan selanjutnya itu ada gaya normal. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan gaya normal? Silakan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada tiga bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang bersentuhan. Terima kasih. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sendiri. Contohnya seperti ini. Ini bidang lurus, ada suatu benda. Berletak pada suatu bidang lurus. Nah, di sini benda ini adalah massa. Gaya
ini M-nya menggantung di dinding, kemana arah gaya normalnya? Ke atas. Yang lain? Samping. Ke samping. Ke samping sebelah mana, nak? Ke samping sebelah kiri. Kiri. Ingat sekali. Karena di situ selalu tegak lurus pada bidang yang bersentuhan. Ini bidangnya. Ini bidang yang menopang satu benda. Jadi tegak lurus terhadap bidang tersebut. Di sini gaya normalnya. Maka dia akan gaya normalnya bertolak belakang pada bidang tersebut. Selanjutnya ada gaya gesek. Untuk anak-anak ibu tercinta, ada yang bisa membantu pembacaan mengenai kalau dipakai gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bergesekan. Misalnya, gaya gesek bergantung pada perkasaran permukaan benda-benda yang bergesekan. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bergesekan. Ini benda. Gaya normalnya asas. Ketika itu memberikan satu gaya F1 ke sebelah kanan, maka akan terjadi gaya gesek ini atau seperti ini. Dia akan berlawanan arah. Mengapa dia berlawanan arah? Ketika benda ini, gaya ini mendorong suatu benda ini ke sini, ke sebelah kiri ibu. Nah, maka ketika bidang ini kasar, maka terjadi gesekan. Gesekan yang terjadi di sini yang maksudnya gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat gaya. Ada 3 sifat gaya. Yang pertama itu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Mengerti maksudnya? Tidak bisa. Contohnya seperti ini. Lihat pada gambarnya itu bidang miring bukan? Ya. Jika benda itu diletakkan pada bidang miring, apalagi kalau bidang itu adalah bidang licin, maka benda itu akan jatuh menuju Bawah. Tetapi ketika gaya diberikan oleh seseorang atau suatu benda terhadap benda tersebut ke atas berlawanan arah dengan gaya gravitasi, maka benda tersebut akan berjalan ke atas. Jadi berlawanan arah. Ketika tadi turun ke bawah, ketika diberikan dia gaya maka akan naik ke atas. Itulah kira-kira sifat yang pertama yang merupakan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua itu adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Paham maksudnya? Paham. Coba dijelaskan. Jika kita memberikan gaya itu contoh dari gambarnya itu memeras itu juga bentuk dari bendanya itu berubah. Ya, benar sekali. Ketika di suatu benda kita memberikan suatu gaya, benda tersebut dapat berubah bentuk. Apabila gaya yang diberikan itu jumlahnya lebih besar daripada kekerasan benda tersebut. Selanjutnya, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Pada gambar tersebut sudah dapat jelas, tapi apakah kalian mengerti maksud dari gambar tersebut? Gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan suatu benda. Seperti yang dikatakan tadi, pola yang pertama itu ada di bawah, sedangkan bola yang di bawah itu di orang yang pertama itu bolanya yang di bawah. Ketika di gambar kedua, bola yang di bawah itu sudah berada di atas. Itu diberikan suatu gaya atau gaya pukulan terhadap bola tersebut sehingga bola tersebut memiliki sehingga bola tersebut berpindah tempat seperti itu. Oke, selanjutnya ada rumus gaya. Di sini ibu akan memberikan 2 rumus saja karena kita juga kalian juga masih SMP. Jika ingin mendalami nanti itu ada pada rumus-rumusnya itu ada pada Newton, GLB dan juga GLBB. Yang pertama itu adalah rumus gaya tersebut. F merupakan gaya, M merupakan massa, dan A adalah kecepatan. Rumusnya F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi F sama dengan M dikali A. Ini
Dan ini adalah percepatan. Selanjutnya gaya rumus W sama dengan F dikali G. W itu adalah berat, F itu adalah massa, dan G itu adalah gravitasi. Dan di sini aku mau peringatkan jika dalam suatu soal tidak menyebut berapa jumlah gravitasinya, maka gravitasi yang akan dikatakan adalah 10 meter per sekon. Ingat ya? Ya, Bu. Baik, W itu adalah berat. Di sini sering mendengar kata berat nggak? Kalau tanya terkait dengan kita, beratnya berapa? Beratnya berapa? Kilogram. Tapi dalam fisika berat yang dimaksud adalah massa dikali dengan gravitasi. Kalau kilogram itu adalah massa, massanya si Siska 43 kilogram, massanya si Agnes 42 kilogram. Seperti itu. Kalau berat itu sudah dikali dengan gravitasi, maka berat seseorang pada kita berada dalam bumi dan juga ada di bulan itu beratnya berbeda, kecuali massanya akan tetap sama. Selanjutnya, contoh soal. Berapa gaya normal yang terdapat pada gambar tersebut jika massa benda sebesar 30 kg? Ini 10 Meter per sekon kuadrat. sekon pangkat 2. W sama dengan 300 kilogram meter per sekon. meter per sekon pangkat 2. Atau ini bisa disebut dengan Newton. Kenapa Newton? Karena penemu dari rumus ini adalah Newton. Sehingga sudah ditetapkan kilogram massa per sekon pangkat 2 itu bisa diganti dengan Newton dan lebih sering dikenal Newton. Jadi jawabannya itu berapa? 300 C 300 Newton. C. Kenapa C? Ini Kan masih ini Oh ya, Dek, belum selesai, Bu. belum selesai. Jadi rumus mencari N itu tadi belum menjelaskannya. Rumus mencari N itu merupakan W. F ini adalah FY. Kalau ini kan Y ke atas, ke samping X. Jadi FY dikali W. Ini karena sigma F-nya tidak ada, jadi langsung saja dia jadi W 300. Oke. Sampai di sini ada yang tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Jelas? Ada yang bingung? Ibu masih bingung tadi yang itu gaya normal. Gaya normal. Gaya normal itu sebenarnya gambar ini. Oh, ibu gambarin aja deh kalau gitu. Tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Jelas? Ada yang bingung? Ibu masih bingung tadi yang itu gaya normal. Gaya normal. Gaya normal itu sebenarnya gambar ini. Oh, ibu gambarin aja deh kalau gitu. Baik, udah paham semua? Sudah, Bu. Oke, jika sudah paham, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tapi tugas ini per kelompok saja ya. Dibagi menjadi 2 kelompok saja. Ibu bagikan. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Ibu jelaskan itu sedikit untuk cara pengerjaannya itu. Pertama kita tulis nama anggota kalian, anggota kelompok, kelas dan tanggalnya. Terus semua jawabannya itu dicatat pada lembar tersebut saja, tidak usah di buku kalian. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Cukup? Oke, selamat mengerjakan. Jenis gaya. Kelas berapa sih?
kelompok A, jenis gayanya ada 5, yaitu gaya gesek, gaya normal, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya otot. Mulai lagi nih. Terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Beri aplaus kepada kita semua. Oke, kita sudah berada pada penghujung materi. Jadi kesimpulan dari materi hari ini tentang gaya dan penerapannya itu gaya ada beberapa jenis, ada 5, yaitu gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan Harley. Terus gaya itu merupakan suatu aktivitas mendorong atau memberikan reaksi pada suatu benda. Oke, terima kasih. Jadi sampai di sini saja dulu materi kita pada hari ini. Sebelum ditutup, untuk ketua kelas kembali bawakan doa. Doa mulai. Doa selesai. Belajar, nanti kalian belajar lagi di rumah terkait gaya dan membahas soal-soal ya, biar agak lebih cepat dan agak lebih bisa dalam mengerjakan soal perhitungan di pelajaran gaya. Untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan belajar sedikit tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 walaupun tidak mendalam, karena untuk mendalaminya kalian akan belajar pada jenjang SMA nanti. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan kepada kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Ibu. Audio Jungle.